Jika Tuhan Maha Memberi, tapi tidak ada yang meminta, bagaimana cara menjadi Tuhan yang Maha Memberi? Jika Tuhan Maha Pemaaf, tapi tidak ada yang pernah salah, bagaimana menjadi pemaaf? Jika tidak ada yang pernah menderita, bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Sang Maha Pengasih? Jika Tuhan tidak menciptakan peperangan juga di dalam diri manusia, keinginan berperang, maka Tuhan yang menjadi sumber kedamaian tidak akan memiliki perannya. Begitu kita ada di dalam kehidupan ini, kita ada di dalam ruang kontradiksi, ruang paradoks, Mas Hendra. Maka ketika Tuhan adalah sumber terang, kegelapan itu hadir. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Tadi kita udah menyaksikan Viti, anak kecil, SD. Kalau nggak salah, anak itu anak dari seorang dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya. Ya. Nah, Pak Wayan, anak tadi itu kan lagi sujud ya. Kita tahu Saptodharma itu salah satu penghayat kepercayaan ya yang ada di Jawa dan itu sudah lama. Nah, menariknya ketika kemudian si anak tadi sedang memberikan tutorial sujud ala Saptodharma yang menghadapnya bukan ke barat, bukan ke selatan, bukan ke utara, tapi ke timur. Karena orang Jawa meyakini itu sebagai wiwitan gitu ya, wetan gitu katanya. Nah, sambil apa tadi Sangyang apa kan ada kayak gitu ya. Lumayan banyak juga teman-teman saya yang masuk di Saptodharma. Dan saya lihat Pak Wayan di video yang viral di TikTok itu, komennya itu bagus-bagus. Ada sih Pak, yang 1-2 yang kayak gitu di KTP kolom agamanya diisi apa ya? Kan kemarin udah kita bahas ya, isi penghayat kepercayaan gitu ya. Nah, bagaimana Pak Wayan mulai melihat hal ini, muncul keberanian, ritual yang berbeda, mulai berani kayak gitu, sebenarnya apa yang sedang terjadi Pak Wayan? Kalau di Bali, Mas Hendra, model-model seperti itu kan biasa. Biasa kalau di Bali ya. Di Bali. Kenapa saya katakan biasa? Karena orang Bali sendiri nggak peduli ketika orang mau menunjukkan apapun itu. Karena di level ajaran kita dikenal sebagai Atmanastuti. Atmanastuti itu artinya apa? Setiap orang punya cara terhubung sendiri dengan Tuhannya. Oh gitu? Itu sudah jadi apa tuh namanya perspektif orang Bali secara umum gitu? Atmanastuti. Yang penting tidak mengganggu yang lain. Wah, itu intinya. Itu. Memang nggak ada yang ngurus. Jangan mengganggu aja gitu. Yang penting nggak ganggu ya nggak Pak? Ganggu. Gitu. Yang penting nggak ganggu. Bagus banget Pak. Iya. Sumpah. Itu Atmanastuti. Kemudian sebelum Atmanastuti namanya sila, acara gitu. Acara, sila, acara, Atmanastuti. Jadi acara itu, acara itu sesuatu yang kita pakai rame-rame. Jadi kalau misalnya apa yang kita lakukan sendiri, terserah lah. Mau jungkir balik kayak apa, nggak apa-apa gitu. Mau menghadap ke barat, ke timur, kita nggak peduli. Tapi jangan misalnya nih, ada orang mau sembahyang, bawa dupa, bawa bunga, terus sembahyang di tengah jalan menghalangi yang lain. Nah itu baru dianggap mengganggu gitu. Tapi kalau dia sembahyang di jalan, misalnya ada pertigaan, sembahyang tapi dia tetap sembahyang, orang lain masih tetap bisa jalan, nggak ada yang peduli Mas Hendra. Atau misalnya di Bali kan ada biasa nih Mas Hendra, kalau ada orang kecelakaan, ada upacara, biasanya di situ disebutnya ngulapin, memanggil supaya nggak trauma sih di situ maksudnya. Maka dia akan sembahyang di pinggiran jalan, walaupun kecelakaannya di tengah. Dia di pinggir jalan, sehingga dia tetap bisa sembahyang, orang-orang tetap bisa melalui jalan itu. Nggak ada yang ngurus. Gitu. Jadi artinya ada hak asasi umat lah untuk sembahyang apapun itu. Sudah biasa sih di Bali gitu. Nah, kembali ke cerita anak itu melakukan sujud mengarah ke timur. Bagi kami juga sudah biasa. Karena orang Bali itu biasanya sembahyangnya kalau nggak menghadap timur,
dia menghadap utara, yang umum. Heeh. Tapi dalam konteks yang disebut Istadewata, kemanapun kita menghadap, enggak apa-apa sebenarnya. Menghadap ke timur atau utara itu kan kita menghadap sesuatu yang lebih ke hulu. Hulu itu artinya lebih tinggi, lebih di kepala. Ke timur terutama karena timur itu adalah purwa. Purwa itu awal, with gitu. Nah, ketika di video itu ada anak kecil sujud menghadap ke timur, saya melihat gaya sujudnya itu seperti tangannya dibeginikan. Sujud, itu saya melihat seperti bayi di dalam kandungan. Mengingat asalnya. Dulu asal saya begini di dalam kandungan ibu, sehingga sekarang ketika dia duduk sujud ke bumi, dia seperti sujud pada ibunya, juga kepada ayahnya. Ayah itu apa? Sang ruh yang memulainya, sang pencipta. Menghadapnya ke timur, sujudnya ke bumi. Gitu. Jadi dia mendapatkan satu kesatuan antara ayah dan ibunya. Tapi yang jadi agak aneh kan kalau di Bali kan itu biasa ya. Masalahnya kan ini bukan orang Di Bali Bali. ya. Masalahnya ini bukan orang Bali dan dia pakai seragam sekolah gitu. Ya. Terus kemudian tidak dihujat. Tapi nggak tahu apa mungkin kalau itu yang melakukan adalah orang yang sudah dewasa, apakah kemudian akan dihujat apa enggak? Kalau Ya. analisanya Pak Wayan, atau jangan-jangan memang secara kesadaran kolektif orang sudah mulai lebih aware gitu atau gimana, Pak? Yang pertama karena mungkin dia memang sudah berani mengidentifikasi diri sebagai penganut kepercayaan. Dan disahkan sama Dan disahkan. negara. Sehingga orang nggak akan menghujat apapun caranya. Lebih banyak begitu kan. Kecuali orang yang memang bingung aja ngelihat. Gitu. Jadi kalau kita memikirkan orang yang bingung melihat itu kan, bingung juga kita, kenapa harus bingung dengan orang yang bingung gitu. Iya. Tapi gini Pak, gini. Serius ya, sampai di pemahaman ini tuh sebenarnya nggak gampang loh. Apalagi ketika kemudian perocot dari lahir, dari kecil, kita dari doktrin. Yang benar itu menghadap ke sini loh. Ke satu arah. Kalau nggak ke sini tuh keliru, salah gitu. Nah bagaimana kalau kemudian orang masih sependek itu sumbunya gitu. Atau kemudian nggak usah dikasih tahu, nggak usah dinasehati karena nggak ada orang yang mau dinasehati atau gimana, Pak? Ya pertama kan bagaimana caranya menasehati orang yang tidak mau. Ini seperti membangunkan orang yang tidak mau dibangunin. Atau orang lagi tidur dinyalain lampu, marah dia Mas Hendra. Hanya orang yang membutuhkan terang yang akan mencari lampu. Nah, jadi biarlah yang rindu pada terang akan mendapatkan terangnya Mas Hendra. Dan kan di berbagai agama juga sudah diajarkan, kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Tuhan kan. Iya. Nah jadi di Bali juga ada begitu. Kemanapun kita versi Bali Mas, kemarin kan kita cerita di bedah buku Bhairawa. Iya. Kalau menghadap ke selatan maka di sana ada Tuhan dalam wujud Dewa Brahma. Menghadap ke barat ada Tuhan sebagai wujud Mahadewa, Siwa Mahadewa. Kalau menghadap ke utara ada Wisnu, menghadap ke timur ada Iswara gitu. Menghadap ke tenggara ada Maheswara. Jadi kemanapun kita menghadap itu pilihan-pilihan saja. Nah orang yang tidak terbiasa dengan berbagai pilihan itu, ya mungkin dia kacamata kuda, hanya satu arah aja gitu. Kita hanya perlu mau banyak tahu atau sedikit tahu. Orang-orang yang tahu satu versi, maka melihat versi lain akan menyebutnya kontraversi. Betul. Tapi orang yang sudah bisa melihat semua versi dan menggabungkannya, akan ketemu ajaran universi. Gitu. Universi. Makanya pentingnya ya, belajar banyak hal. Ya. Main yang lebih jauh. Ya. Teman-teman, mungkin ada satu segmen untuk mewakili kegelisahan teman-teman semuanya, mumpung sekarang bisa ketemu dengan Pak Wayan Mustika, boleh tanya-tanya ya. Boleh tanya-tanya. Oh iya, jangan lupa, nanti kita tanggal 20 Desember ada reuni Badan Revolution bareng Teh Febi dan Pak Wayan di Bali. Terus selanjutnya nanti kita akan ada retreat bareng beliau, guru
Wayan Mustika kemungkinan besar akan sama Pak Kojim. 2 hari 2 malam ya teman-teman di Bali. Lokasinya kemungkinan besar di Ubud. Jadi itu momen teman-teman untuk jeda bersama Ngadi Roso ya. eh Sambil menunggu pertanyaannya teman-teman, nanti Mas Habib kontrol ya. Pak Wayan, ini ada titipan pertanyaan Pak Wayan. Jika Tuhan itu Maha Pengasih, Pak, mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan, perang, dan anak-anak yang mati tanpa sempat menikmati hidup? Jika Tuhan Maha Memberi, tapi tidak ada yang meminta, bagaimana cara menjadi Tuhan yang Maha Memberi? Jika Tuhan Maha Pemaaf, tapi tidak ada yang pernah salah, bagaimana menjadi pemaaf? Jika tidak ada yang pernah menderita, bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Sang Maha Pengasih? Jika Tuhan tidak menciptakan peperangan juga di dalam diri manusia, keinginan berperang, maka Tuhan yang menjadi sumber kedamaian tidak akan memiliki perannya. Begitu kita ada di dalam kehidupan ini, kita ada di dalam ruang kontradiksi, ruang paradoks, Mas Hendra. Maka ketika Tuhan adalah sumber terang, kegelapan itu hadir, agar terang memiliki makna. Dan terang dan gelap itu sejatinya juga Gelap terjadi karena kita menutup mata atas terang itu sendiri, Mas Hendra. Kedamaian tertutup, maka peranglah yang terjadi. Tapi gimana Pak Wayan bisa menjelaskan kepada orang yang orang awam, sebut aja orang awam gitu. Katanya Tuhan Maha Pengasih. Kenapa bayi seperti itu dibiarkan menderita dan belum sempat menikmati hidup? Itu gimana Pak? Kalau hidup ini adalah alam naraika, alam neraka, alam penuh penderitaan, maka ketika bayi itu pulang lebih awal, itu penderitaan apa? Kebahagiaan. Jika tubuh ini adalah sel-sel, penjara-penjara, maka ruh yang pulang lebih cepat, itu siksaan apa? Hukuman apa? Sebuah kebahagiaan. Ya, tergantung cara kita melihat. Tergantung cara kita memandang ya. Dalam kisah Mahabharata, kalau nonton bagaimana ceritanya Dewi Gangga melahirkan 7 bayi-bayi dan langsung dibuangnya. Nah, itu terjadi karena apa? 7 wasu itu kutukannya untuk lahir ke dunia sangat singkat, sehingga harus dipercepat. Tapi yang terakhir, dia sebagai pemimpin para wasu yang mencuri lembu Nandini itu, akhirnya harus dihukum lebih lama di bumi ini. Maka dia harus menikmati penderitaan di bumi sebagai dewa, sebagai Resi Bisma dalam kisah Mahabharata. Artinya kita nggak bisa menilai apakah kematian lebih cepat atau kehidupan lebih lama itu bencana atau berkah, kita nggak tahu. Yang jelas, kalau kita diberikan hidup lebih lama, jangan jadikan bencana, jadikan berkah. Dengan cara apa? Menciptakan berkah bagi yang lainnya. Kan ini diajarkan di Islam, rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita lahir sebagai berkah, tapi menciptakan bencana bagi kehidupan. Tapi kalau mereka yang lahir sakit, harus berpulang, kita harus ikhlaskan bahwa apa? Mungkin tubuhnya tidak pas untuk kehidupannya saat ini. Dan dia harus mendapatkan kendaraan baru lagi.